Halo, selamat sore pemirsa. Bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta 2024 mulai memanas. Di antaranya banyak nama yang muncul. Usulan memasangkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mulai mengemuka. Mungkinkah duet maut antara Anies dan Ahok ini bakal terwujud? Seti Sonoveni, kita mulai kabar pemilu selengkapnya. Bursa calon gubernur daerah khusus Jakarta 2024 mulai digadang-gadang. Di antaranya banyak nama yang muncul. Usulan memasangkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengemuka. Baik Anies maupun Ahok dinilai masih memiliki kans dan basis massa yang loyal. Apalagi keduanya pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Wacana menyatukan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada Jakarta 2024 kian santer terdengar. Duet mantan gubernur Jakarta ini disebut-sebut bakal menjadi kekuatan besar jika nantinya bisa terwujud. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak menampik bahwa nama Anies dan Ahok masuk dalam opsi yang dipertimbangkan akan diusung. Menurut Hasto, partainya masih mencermati nama-nama untuk diusung di Pilkada Jakarta. Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Menyikapi isu yang menyebut dirinya akan diduetkan dengan Ahok, Anies pun buka suara. Anies mengaku masih pikir-pikir sembari mempertimbangkan semua masukan. Itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Memasangkan Anies dan Ahok di pemilihan gubernur Jakarta memang menarik untuk dicermati. Selain memiliki nama besar karena sama-sama pernah menjabat orang nomor 1 di Jakarta, keduanya juga pernah saling jegal dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Tim TV One mengabarkan. DPW Partai Nasdem DKI atau DPW Partai Nasdem Jakarta akan memprioritaskan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Jika Anies kembali maju dalam pilkada, saat ini DPW Nasdem Jakarta masih menunggu sikap Anies yang sedang rehat sejenak dari politik. Tapi kami memiliki top priority, yaitu adalah our former governor, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita telah berbicara dengan beliau untuk meminta beliau kembali ke Jakarta. Tapi tentu kemarin dalam halal bihalal terakhir penutupan daripada Timnas, Pak Anies mengatakan memang dia membutuhkan jeda sesaat untuk istirahat. Nah, ya, kita terima tentunya, sampai kita menunggu dari keputusan beliau. Bila beliau memang memutuskan untuk kembali, kami dari Nasdem Jakarta siap untuk mengusung beliau kembali. Setelah diisukan akan maju dalam Pilkada Kota Depok tahun ini, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, kini digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Kota Bekasi. Bahkan spanduk dukungan untuk Kaisang mulai bermunculan di Kota Bekasi.
bursa bakal calon wali kota Bekasi mulai ramai. Selain nama petahana, kini muncul satu nama tenar yang masuk bursa calon wali kota Bekasi, yaitu putra dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Sejumlah spanduk dukungan kepada Kaisang untuk menjadi wali kota Bekasi mulai bermunculan di sejumlah lokasi. Tak hanya itu, bertempat di kantor DPC PKB Kota Bekasi, sejumlah orang dari relawan nasional pro Prabowo Gibran juga telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Bekasi untuk Kaisang Pangarep. Ketua Umum Relawan Nasional Pro Prabowo Gibran Richard Effendi mengatakan, pengambilan formulir ini merupakan inisiatif relawan dan belum ada pembicaraan langsung dengan Kaisang. Ia mengklaim pengambilan formulir dilakukan atas permintaan dan keinginan masyarakat Kota Bekasi yang menginginkan perubahan. Pengambilan formulir hari ini kita lakukan atas keinginan dan permintaan masyarakat Kota Bekasi yang menginginkan Mas Kaisang jadi wali Kota Bekasi. Jadi bukan keinginan orang per orang, tapi masyarakat Bekasi. Sesudah kita lakukan jejak pendapat, kita lakukan sosialisasi, ternyata masyarakat Bekasi butuh perubahan yang lebih baik ke depan. Masyarakat Bekasi lah yang mendorong kita yang hadir saat ini untuk mengambil formulir itu yang akan kita sampaikan ke Mas Kaisang. DPC PKB Kota Bekasi tinggal menunggu apakah formulir pendaftaran akan dikembalikan oleh Kaisang atau tidak. Jika serius, maka Kaisang diminta untuk mengembalikan sendiri formulir pendaftaran ke DPC PKB Kota Bekasi. Sebagaimana aturan yang sudah kita tetapkan di SPP bahwa kalaupun yang mengambil itu bukan yang bersangkutan langsung, paling tidak yang nanti pada saat pengembalian itu harus bersangkutan, dan kita berharap Kaisang kalau toh memang serius niat maju di kota Sebelumnya, nama Kaisang Pangarep pernah diisukan akan maju dalam Pilkada Kota Depok. Namun hingga kini, Kaisang belum pernah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah baik di Kota Depok ataupun Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Masuknya nama Kaisang Pangarep dalam bursa calon wali kota Bekasi mendapatkan pro dan kontra dari warga. Warga yang setuju berharap Kaisang bisa memotivasi anak muda agar giat bekerja. Sementara warga lainnya merasa Kaisang tidak paham mengenai karakter warga Bekasi. Bisa mengajak yang muda-muda bekerja, terusnya baik dari pendidikannya juga baik, bisa ngelihat ke bawah, bagus lah gitu kalau dilihatnya energik lah. Gitu. Energik gitu ya, mana sosok mudanya itu ya Bu? Untuk mengajak pemuda-pemuda bekerja untuk yang ke bawah gitu, itu baik ya. Saya sih kurang setuju ya. Alasannya kenapa Mas? Karena dia itu satu kan bukan warga Bekasi ya, jadi dia belum kenal seluk-beluk Bekasi gitu. Karena kan warga Bekasi membutuhkan pemimpin yang benar-benar tahu ya, sampai ke daerah-daerahnya, pelosok-pelosoknya ya, nggak hanya di sentralnya aja ya. Dan takutnya juga nanti nggak merata gitu pembaruannya ya, gitu aja sih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara soal rencana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Salah satunya Kementerian Makan Siang Gratis. Menurut Gibran, program makan siang gratis dirasa perlu sebuah kementerian karena proses dan distribusinya yang tidak mudah. Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang mulai mengemuka. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkomentar atas wacana tersebut. Gibran membenarkan rencana penambahan kementerian, salah satunya kementerian yang mengurusi makan siang gratis. Menurut Gibran, program makan siang gratis membutuhkan anggaran yang besar, serta distribusi yang tidak mudah sehingga membutuhkan atensi khusus. Namun menurut Gibran, wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ya, karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful.
benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Gitu. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok. Ini kan apa masalah kementeriannya itu belum pasti, ditunggu aja. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman mengaku belum mendengar wacana penambahan kementerian di pemerintahan mendatang. Menurut Habib, jika usulan tersebut benar, maka undang-undang bisa disesuaikan. Tapi kalau toh ada usulan untuk penambahan kementerian, tentu ketentuan undang-undangnya bisa disesuaikan dengan ketentuan konstitusi. Sebagaimana kita tahu, secara konstitusi ya hak untuk menentukan jabatan menteri, mengangkat menteri itu ada pada presiden. Ya. Tinggal nanti kita lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirubah bisa lewat legislative review, lewat perubahan, atau mungkin juga bisa judicial review. Dengan kementerian baru yang khusus menangani program makan siang gratis, Gibran berharap program tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Partai Amanat Nasional PAN menggelar rapat koordinasi nasional dan BIMTEK menjelang Pilkada Serentak 2024 di Jakarta. Rencananya Rakornas ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 9 Mei hingga 11 Mei mendatang. Untuk mengetahui apa saja kemudian agenda yang akan dibahas dalam Rakornas PAN, kita akan mendengar laporan dari reporter TV One, ada Kurnia Amal. Amal, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Tisa Noveni dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini Partai Amanat Nasional rencananya akan menggelar Rakornas dan juga BIMTEK untuk seluruh kader dari Partai Amanat Nasional. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nanti untuk pembukaan sendiri acara BIMTEK dan juga Rakornas dari PAN ini akan dimulai sekitar pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi kami sempat mengkonfirmasi dari Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, yang mengatakan bahwasannya nanti malam dijadwalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan hadir dalam Rakornas dan juga BIMTEK dari PAN sendiri yang akan digelar di Hotel JS Luansa di tempat saya mengabarkan saat ini sekitar pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pemirsa, apakah nanti malam ini akan ada Ketua Umum Parpol pengusung dari Prabowo Gibran ini, kami masih belum mendapatkan konfirmasi. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang dari petinggi Partai Amanat Nasional, dari Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan, kemudian Edi Suparno selaku Sekjen juga akan hadir dalam acara hari ini. Kita nantikan bagaimana acara ini berlangsung dan nantinya juga akan dibahas tentang persiapan Partai Amanat Nasional menjelang Pilkada 2024. Untuk sementara demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio, Tisa. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda. Pemirsa, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. KPU Jawa Barat sudah membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur untuk jalur perseorangan atau independen. Tahapan pendaftaran bagi calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen mulai dibuka pada 8 Mei hingga 12 Mei 2024 mendatang. Bakal calon yang akan melalui jalur independen harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya membawa 2,3 juta dukungan KTP yang tersebar di 14 kabupaten ataupun kota se-Jawa Barat. PJ Gubernur dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui jalur independen sudah dibuka sejak Rabu kemarin. Lantas bagaimana pendaftaran di hari kedua di kantor KPU Jakarta, pemirsa? Kita ketanyakan kepada reporter TV One, ada Yunike Suwandi. Yunike, apakah hingga hari kedua ini sudah ada calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mendaftarkan diri?
Ya, selamat siang Tisa dan juga pemirsa TV One. Sampai pada hari kedua dari pendaftaran Bacagub dan juga Bacawagub masih belum ada nama yang terdaftar. Namun dari data terakhir yang kami terima, ada 2 nama yang datang kemarin ke kantor KPU DKI Jakarta untuk datang berkonsultasi, yakni adanya nama Dharma Pongrekun dan juga Nur Fajriansyah. Dan dari 2 nama tersebut juga berpeluang mungkin akan mendaftarkan dirinya sebagai Bacagub Bacawagub jalur independen atau perseorangan. Dan juga pemirsa, tadi kami juga berbincang sedikit dengan salah satu komisioner KPU DKI Jakarta, yaitu Dodi Wijaya, yang mengatakan yaitu saat melakukan konsultasi sebetulnya yang dibicarakan merupakan mengenai formulir pendaftaran yang baru, yang mana formulir yang masih digunakan yaitu masih memacu pada formulir lama, dan di formulir baru ini ada tambahan seperti nama dan juga alamat email dan nomor agar saat melakukan verifikasi bisa melakukan dengan teknologi informasi yang telah disediakan. Selain itu juga mengenai dengan syarat hampir 619 pendukung yang harus dibawa oleh Bacagub ataupun Bacawagub ini, kami sudah menanyakan apakah itu bisa menjadi keluhan juga. Namun tadi Dodi juga berkata KPU DKI Jakarta hanya melaksanakan amanat dari undang-undang tentang pilkada bahwa bakal calon perseorangan dengan jumlah penduduk 6 sampai 12 juta harus memiliki 7,5% dari DPT terakhir. Jadi memang hal tersebut merupakan syarat utama dari pendaftaran hari ini. Dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 12 Mei atau minggu mendatang dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, dan pada hari terakhir yaitu pada pukul 8 pagi hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio, Tisa. Baik, terima kasih Yunike Suwandi atas laporan Anda. Pemirsa, Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar resmi mengusung Bupati Mamuju Tengah Aras Tamauni untuk bertarung dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Barat 2024. Bersama Golkar, Aras Tamauni menyatakan sikap maju dan optimis akan mendapatkan suara tertinggi dari masyarakat. Aras mengaku jika keinginannya maju sebagai calon gubernur tersebut telah mendapatkan respon positif dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ia juga mengungkapkan jika langkah politik yang dipilihnya tersebut akan membawanya menjadi pemenang pilkada dengan sejumlah program unggulan yang telah dirancang. Pilkada ini sepertinya nggak ada masalah. Tetap saya optimis menang. Berapa persen perolehan suara yang mungkin akan didapat? Optimisnya berapa persen, Pak? Kalau pertama saya jadi bupati, itu 98%. Kalau masuk bupati. Kalau gubernur ini kira-kira ya kita tidak bisa mulut-mulut dulu, ya 63% lah targetnya berarti. Target kita. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Selain nama Kaisang Pangarep yang pernah muncul sebagai bakal calon wali kota Depok, ada nama lain yang beredar yang diisukan akan maju dalam Pilkada Depok. Salah satunya yaitu komedian Komeng atau Alfiansyah Bustamin. Ditemui di kantor DPD RI, Komeng menjawab isu tentang dirinya yang akan maju dalam Pilkada Kota Depok. Menurutnya, ia tidak tertarik dengan kursi wali kota Depok dan akan fokus sebagai senator DPD RI. Menurut Komeng, saat ini ia memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi warga Jawa Barat dan bukan hanya warga Depok saja. Komeng juga mengatakan selain kota Depok, ia juga mendengarkan isu jika dirinya akan maju di pilkada lainnya, yaitu di wilayah Jawa Barat. Bahkan ia sudah mendengar sudah ada sejumlah baliho calon kepala daerah yang memasang foto dirinya. Apa ya, Depok kan ya memang Jabar juga, tapi kan sedikit. Nanti pemilih saya gimana satu Jawa Barat? Yang kota-kota lainnya atau kabupaten lainnya nggak tersalurkan kan. Sedangkan saya nggak bawa pipa, gimana nyalurkannya. Jadi maksudnya enggak lah. Sebenarnya banyak lagi kayak gitu, ada yang bilang, ada yang enggak, ada yang terekspos,
ada yang enggak. Ada temen tuh kalau di daerah tuh masih wilayah Jawa Barat ya, ada yang udah masang baliho si calon sebelahnya saya gitu. Tapi mau nggak Bang kalau dicalonkan partai untuk jadi kepala daerah? Ya enggak lah, kalau cuman kepala ntar badannya gimana? Mendengar sudah ada sejumlah baliho calon kepala daerah yang memasang foto dirinya, pemirsa, itu tadi adalah apa yang disampaikan oleh Komeng yang kabarnya akan digadang-gadang menjadi kepala daerah, namun Komeng mengatakan masih ingin memberikan aspirasinya bagi warga Jawa Barat secara umum, bukan hanya di Depok saja ataupun sejumlah daerah lainnya di kabupaten dan kota di daerah Jawa Barat. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa di Kabar Pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.